Episode 5 The Glory dimulai dengan Hyun Nam mengawasi ibu Yeon Jin saat dia meninggalkan tempat dukun. Di tempat lain, Do Yang melihat Dong Eng makan di toko serba ada setelah permainan Go mereka dan mampir untuk berbicara dengannya. Dia terus mengajukan pertanyaannya mencoba mengenalnya lebih baik dan dia menjawabnya dengan ambigu. Dia memberinya kartu kontaknya dan memintanya untuk bermain Go dengannya lain kali. Hyun Nam memberi tahu Dong Eng bahwa setelah mengawasi geng, dia pikir Hye Jong adalah yang paling mudah diprediksi dan menyarankan agar dia bisa mencuri ponselnya. Dia meminta untuk bertemu Dong Eng secara pribadi dan dia berbagi informasi yang dia dapatkan tentang ibu Yeon Jin. Dong Eng meminta Hyun Nam untuk berhati-hati, terutama saat mengikuti Shin Yong Jun, kepala polisi. Dia tidak ingin dia menempatkan dirinya dalam risiko. Hyun Nam berjanji untuk berhati-hati, sejauh ini dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sementara itu, Yeon Jin mengunjungi kepala sekolah untuk membicarakan pekerjaan Dong Eng sebagai guru di sekolah. Dia terkejut mengetahui bahwa Dong Eng mengenal ketua. Dia bertanya kepada kepala sekolah apakah dia bisa mengintip resume Dong Eng. Kepala sekolah bertindak agak malu-malu tetapi setuju untuk membiarkannya mencuri pandangan setelah pertemuannya dengan kepala sekolah. Dia pergi untuk mengintip kelas dan menemukan Dong Eng mengajar. Hye Sol mengalami masalah dengan mewarnai gambarnya dengan benar karena dia buta warna. Dong Eng mencoba membuatnya merasa lebih baik dan tidak memarahinya. Setelah kelas, Yeon Jin menawarkan untuk membayar uang dan memberi tahu Dong Eng bahwa dia tidak mampu meminta maaf yang tulus. Dong Eng memberitahunya bahwa dia tidak mencari permintaan maaf. Dia akan mengajarinya tentang kemarahan Tuhan. Yeon Jin mengatakan kepadanya bahwa dia menyandera putrinya dan Dong Eng mengatakan dia tidak menyakiti anak itu selain menjadi guru yang mendukung. Dia mengungkit buta warna Hye Sol dan mengingatkan Yeon Jin bahwa ada begitu banyak cara dia bisa membuat hidupnya mustahil sebagai guru Hye Sol. Dia meminta Yeon Jin untuk tidak mengujinya seberapa jauh dia mau pergi dan membuatnya menderita. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia perlahan-lahan akan mencekiknya sampai dia mengerti bagaimana rasanya baginya. Dia meyakinkannya bahwa mereka berdua akan mati bersama dan dia sangat bersemangat untuk mereka. Di sisi lain kota, Jae Jon tidak dapat mencapai Myung Oh dan dia menerima paket setelah janji pijatnya. Kemungkinan besar ini adalah hasil tes DNA. Yeon Jin mengunjungi Do Yang di kantornya dan bertanya apakah mereka harus mempertimbangkan untuk membawa putri mereka ke luar negeri untuk belajar. Do Yang menganggap saran itu aneh dan Yeon Jin mengatakan dia khawatir wali kelas baru itu gila. Dia bertanya apakah Do Yang dapat mengatur pertemuan untuknya dan ketua Kim. Do Yang bertanya-tanya apa sebenarnya yang salah dengan guru dan mengapa dia perlu melibatkan ketua. Yeon Jin memintanya untuk tidak khawatir tentang hal itu dan mengklaim bahwa dia mungkin bereaksi berlebihan karena dia lelah. Dia pergi untuk menemui ibunya dan seorang detektif swasta. Dia meminta detektif untuk menyelidiki Dong Eng dan mencari tahu semua yang dia bisa tentang dia. Di sisi lain, Yo Jung pergi untuk sesi terapinya dan kemudian bertemu dengan seorang pasien yang bekerja sebagai guru. Dia terpesona oleh pekerjaannya dan mengajukan pertanyaan tentang profesinya. Hyun Nam menemukan kesempatan untuk mencuri ponsel Hye Jong dan menggantinya dengan yang serupa sebelum dia berangkat ke Shanghai. Hye Jong menemukan bahwa teleponnya telah dialihkan saat dia sudah berada di Shanghai. Hyun Nam membawa telepon ke Dong Eng dan bahkan membagikan kata sandi telepon yang dia lihat digunakan Hye Jong. Dong Eng mengunjungi gereja yang dikelola oleh ayah Sarah dan menghadapi Sarah. Dia memberi Sarah tas hitam kosong dan memberinya waktu 15 hari untuk mengisi tas itu dengan dolar. Sarah mengatakan kepadanya bahwa permintaan seperti itu melanggar hukum. Dong Eng menjambak rambutnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia baru saja memulai dengannya. Dong Eng pergi dan mengunjungi Taman Gyodae, di mana Yo Jung mengajarinya cara bermain Go. Dia mulai membaca pesan yang dia kirim tetapi dia tidak pernah menjawab. Dia memutuskan untuk mengirim SMS kepadanya kembali dan Yo Jung terkejut bahwa dia mengiriminya teks. Dia segera meneleponnya dan meminta untuk bertemu untuk menjawab pertanyaannya tentang obat tertentu. Mereka bertemu untuk minum kopi dan menuju ke Taman Gyodae. Yo Jung mengatakan kepadanya bahwa obat itu mirip dengan Viagra dan bertanya apakah dia berkencan dengan pria yang membutuhkan Viagra. Yo Jung mengatakan kepadanya bahwa dia harus berkencan dengan pria yang tidak memiliki disfungsi ereksi. Dong Eng mengatakan kepadanya bahwa dia salah,
dia hanya mengirim pesan sebagai alasan untuk melihatnya. Dia sebenarnya ingin meminta maaf padanya jika dia bersikap kasar padanya atau menyakitinya. Yeojung mengatakan kepadanya bahwa permintaan maafnya terdengar seperti perpisahan dan khawatir dia ingin memutuskan semua kontak dengannya. Dia bertanya apakah dia tidak pernah ingin tahu tentang dia. Dia menjawab bahwa dia bukan tipenya. Yeojung mengatakan kepadanya bahwa dia dapat melakukan apapun yang ingin dia lakukan tetapi dia juga bisa berkencan dengannya dan berjanji untuk membuatnya bahagia. Dong-eun tertawa dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mencari seorang pangeran tetapi algojo untuk membantunya berburu. Keesokan harinya, Dong-eun bertemu Myung-oh dan bertanya tentang apa yang dia temukan di rumah sakit. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus melakukan sesuatu dan memintanya untuk memberitahu dia nama orang yang membunuh Sohee. Dia berjanji untuk mengancam anggota geng lainnya sebelum mengirimkannya kepadanya. Dong-eun semakin dekat dan membisikkan sesuatu kepada Myung-oh. Sementara itu, Sarah memberitahu geng tentang Dong-eun yang mengancamnya dan meminta uang. Yeon-jin yakin bahwa Dong-eun tidak termotivasi oleh uang dan khawatir tentang apa yang dia rencanakan untuk dilakukan pada geng. Jae-jeon tampaknya kurang peduli dengan rencana balas dendam Dong-eun dan terus bertanya tentang kesejahteraan Hae-sol. Myung-oh memesan tiket sekali jalan ke Vladivostok. Sebelum dia pergi, dia memanggil semua anggota geng dan Doyang. Dia menetapkan tanggal untuk bertemu dengan masing-masing dari mereka secara terpisah. Episode berakhir dengan seseorang memukul Myung-oh di atas kepalanya dengan benda tumpul dan Dong-eun meletakkan perban elastoples berdarah di atas kertas. Kata-kata yang tertulis di atas kertas diterjemahkan menjadi, "Aku mati."